Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sore hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan mengenai Musa. Kita akan belajar mengenai mengatasi kekecewaan. Musa adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Namun hidupnya banyak mengalami kekecewaan, rintangan, tantangan, kesulitan, bahkan penolakan demi penolakan. Tapi itu tidak membuatnya gagal, itu tidak membuatnya menyerah, itu bahkan tetap dia jalani untuk menggenapi panggilan Tuhan dan dia berhasil. Nah, kita belajar dari keberhasilannya. Bagaimana Musa bisa berhasil sekalipun dia mengalami begitu banyak kesulitan dalam hidupnya. Kita belajar apa sih kecewa itu? Kecewa itu adalah gini, harapan kita berbanding dengan kenyataan yang sedang terjadi. Apa yang kita harapkan ternyata seringkali tidak sebanding dengan kenyataan yang sedang terjadi. Nah, gap atau jarak di antara keduanya itulah yang akan menghasilkan kekecewaan. Apa yang kita harapkan berbeda dengan kenyataan yang terjadi. Di situ kita punya kesempatan untuk memilih menjadi kecewa atau tidak kecewa. Bagaimana sih kita bisa mengatasi kekecewaan? Sore hari ini kita akan belajar dua saja, yaitu bagaimana cara kita mengatasi kekecewaan adalah fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan megang kendali. Tuhan tahu segala sesuatu. Tuhan tahu keadaan kita. Tuhan selalu punya cara menolong kita. Dan Tuhan, Dia Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia Tuhan yang tidak pernah lalai. Dia Tuhan yang selalu tepat. Nah, lalu percaya kepada Tuhan. Dengan kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita punya harapan. Dengan kita percaya kepada Tuhan, kita tahu bahwa kita masih bisa melangkah ke depan. Kita masih bisa melakukan sesuatu. Kita masih punya harapan. Jadi, fokus kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Kita belajar dari Musa. Musa, dari kelahirannya saja dia sudah mengalami kesulitan. Kenapa? Karena Musa itu dilahirkan di masa sulit, di mana saat itu pemerintahan setempat memerintahkan untuk membunuh semua bayi-bayi laki-laki yang lahir saat itu. Dan Musa lahir di masa itu. Kelahiran Musa saja ditolak. Kelahiran Musa saja mau dibunuh oleh pemimpin bangsa. Bayangkan, dari lahir saja dia sudah mengalami kesulitan besar. Dia harus disembunyikan oleh orang tuanya. Dia harus dijaga sedemikian rupa supaya terluput dari pembunuhan bayi laki-laki saat itu. Dan Musa terpaksa harus dilepaskan oleh keluarganya, terpisah dari keluarganya, tidak tinggal bersama orang tuanya. Kenapa? Untuk menyelamatkan bayi Musa. Tapi untung Tuhan kita, Tuhan yang punya cara. Untung Tuhan kita, Tuhan yang selalu bisa menolong dalam kesulitan apapun. Musa ditemukan karena campur tangan Tuhan. Bayi Musa ditemukan oleh putri Firaun. Itu karena campur tangan Tuhan. Waktunya tepat. Tuhan kalau menolong kita tidak terburu-buru dan tidak terlambat. Waktunya tepat. Dan itulah yang dialami oleh Musa di masa kelahirannya. Lalu Musa diangkat menjadi pangeran di Mesir. Dari seorang bayi budak menjadi seorang pangeran di Mesir. Dia diperlengkapi dengan pendidikan yang terbaik. Dia dididik dengan budaya Mesir. Dia menjadi orang yang kuat, pintar, punya hikmat. Dan saat Musa dewasa, dia tahu bahwa dia adalah orang Ibrani. Namun dia juga seorang pangeran Mesir. Dan dia tahu bahwa Tuhan tuh memakai dia. Tuhan tuh memakai dia untuk menolong bangsanya yang adalah budak saat itu. Dan saat dewasa, umur 40 tahun, Musa mencoba untuk menolong bangsanya. Musa mencoba untuk menjadi pahlawan. Musa mencoba untuk melakukan sesuatu yang baik, yang berguna untuk bangsanya. Tapi lagi-lagi Musa dikecewakan. Kita baca ayatnya ya. Keluaran 2 ayat 11-15.
Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya dan melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul orang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana ke sini. Ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesok harinya, ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada orang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku, sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara ini sudah ketahuan. Ketika Firaun mendengar perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Musa berusaha melakukan panggilannya dengan berbuat kebaikan. Tapi kebaikannya tidak dihargai. Kebaikannya tidak diakui. Kebaikannya tidak diterima oleh bangsa yang memang dia mau bela. Kalau kita jadi Musa, kecewa gak ya? Kalau saya jadi Musa, pasti saya kecewa. Tapi apa harus berhenti sampai ke tingkat kecewa? No. Kecewa itu bagian dari hidup. Kecewa itu biasa dalam kehidupan. Semua orang di dunia ini mengalami kekecewaan. Dan tidak sekali, 2 kali, 3 kali, malah berkali-kali. Jadi kecewa itu biasa. Kecewa itu biasa. Kalau kita masukin di alam bawah sadar kita, di pikiran kita, kecewa itu hal biasa dalam hidup. Yang gak biasa adalah kalau kita simpan kekecewaan dan luka dari kekecewaan itu berlama-lama, apalagi bertahun-tahun. Jadi Musa mengatasi kekecewaannya. Musa ditolak oleh bangsanya, Musa ditolak oleh bangsa Mesir. Bahkan Musa ingin dibunuh oleh Firaun. Akhirnya Musa terpaksa harus lari sebagai buronan. Seorang pangeran menjadi seorang buronan dan dia lari ke tanah Midian. Di tanah Midian, hidup Musa berubah drastis. Dulu dia pangeran, sekarang dia pengembara. Seorang asing di tanah Midian, tidak punya siapa-siapa dan bukan siapa-siapa. Musa menjadi orang asing pengembara di tanah Midian itu bukan hal yang mudah. Dari hal ini terjadilah banyak proses perubahan cara berpikir, cara memandang dunia dan diri sendiri. Dan Musa menjalankan hari-hari di padang belantara di tanah Midian sebagai gembala 40 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan? 40 tahun. Setiap hari menggembalakan kambing domba. Sunyi, hidup biasa-biasa aja. Tapi dalam keadaan yang seperti itu pun masih banyak nilai positif yang bisa kita ambil. Masih banyak nilai positif yang bisa terjadi. Di masa kesendirian Musa, di masa kesepian itu, Musa belajar banyak hal. Musa juga mengalami perjumpaan yang luar biasa dengan Tuhan. Bukan waktu dia di Mesir, tapi waktu dia di dalam pelariannya. Tahun ke-40 berikutnya, yaitu waktu Musa berumur 80 tahun, Musa menggembalakan kambing dombanya. Dia naik berjalan di area gunung Horeb. Dan di sana dia melihat ada semak berduri yang berapi, namun tidak terbakar. Semak berduri yang berapi itu menjadi pusat perhatian Musa. Dan dia penasaran, dia mau tahu itu apa. Dia menghampirinya dan dia mau melihat. Tapi ternyata itulah momen perjumpaan dia dengan Tuhan. Momen di mana dia menemukan firman Tuhan yang spesifik, yang jelas buat hidup dia. Di mana Tuhan
menyatakan rencananya kepada Musa, yaitu memanggil Musa untuk menjadi seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan, keluar dari Mesir. Musa mengalami firman Tuhan di masa kesendirian. Ini waktu yang sangat tepat. Ini waktu yang sangat mudah. Ini waktu yang sangat fokus untuk mencari firman Tuhan. Kenapa? Karena tidak ada yang jadi pusat perhatian kita. Apa-apa dibatasi. Masa isolasi seperti ini, yang mau bekerja dipaksa untuk di rumah. Yang mau bergaul, berkomunitas, bersosialisasi, berkegiatan, beraktivitas, dipaksa oleh keadaan, dipaksa oleh pemerintah untuk stay di rumah. Kita rasanya hidup dibatasi. Kita rasanya tidak bisa melakukan banyak hal. Tapi ingat, di masa-masa sulit pun ada banyak hal positif yang bisa kita dapat. Asal kita tahu, kalau kita fokus kepada Tuhan, Tuhan akan membukakan hal-hal baru. Tuhan akan membukakan panggilan hidup kita. Tuhan akan membukakan pengertian demi pengertian. Seperti Musa, waktu mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui semak berduri yang terbakar itu, Musa mengalami firman Tuhan yang menjelaskan kepada hidupnya, engkau akan aku pakai untuk menjadi seorang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan. Engkau akan begini, engkau akan begitu. Hari-hari ini carilah Tuhan di masa keterbatasan, di masa sulit, kehilangan pekerjaan, finansial menurun, kesepian, gak punya ide mau ngapain. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Biar momen semak berduri yang berapi ini terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Tidak ada yang mustahil. Tuhan ada dimanapun, Tuhan ada di kapanpun, Tuhan ada dalam keadaan apapun. Kalau kita mencarinya, kita mendapatkannya. Itu firman Tuhan, itu janji Tuhan. Musa waktu melihat semak berduri yang terbakar, dia tidak diam dan dia tidak pergi menjauh, tapi dia pergi mendekat untuk melihat, untuk menelusuri ada apa sebenarnya. Nah, kita bisa pakai waktu-waktu hari-hari ini, cari Tuhan, telusuri, pelajari, selidiki. Apa sih firman Tuhan buat saya hari-hari ini? Apa sih rencana Tuhan buat saya hari-hari ini? Apa sih panggilan Tuhan buat saya hari-hari ini? Tuhan, minta firman, beri aku pengertian. Apa yang kau mau aku lakukan hari-hari ini? Dan di situ terjadilah percakapan antara Tuhan dan Musa. Kita baca Kisah Rasul 7 ayat 30 sampai 31. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Disinilah Tuhan memanggil Musa. Tuhan mengenal Musa. Tuhan tahu apa yang dia inginkan kepada Musa. Dan Tuhan tahu apa yang Musa butuhkan. Tuhan setelah berkata apa yang dia mau, Musa berkata, Tuhan, tapi aku ini siapa? Siapa yang percaya sama aku? Aku ini bukan orang yang pintar berkata-kata, aku berat lidah. Aku gak bisa. Padahal dulu Musa pangeran Mesir, dia diperlengkapi dengan pendidikan yang luar biasa. Dia kuat, dia bukan orang lemah. Dia orang pintar, dia bukan orang biasa. Dia orang terpelajar. Dan dia bukan orang yang kurang sebenarnya. Hanya saja di sini saat ini karena keadaannya dia merasa minder. Dia merasa bukan siapa-siapa. Dia merasa tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan, firman-Nya itu memulihkan. Firman Tuhan tuh selalu memulihkan kita. Kadang-kadang kita punya cara pandang yang salah terhadap diri kita. Kita punya cara pandang yang salah terhadap keadaan. Kita punya cara pandang yang salah terhadap banyak hal. Tapi saat kita bertemu dengan Tuhan, saat kita mencari Tuhan, saat kita dapatkan firman Tuhan memulihkan. Memulihkan cara berpikir kita, memulihkan cara pandang kita, bahkan memulihkan hati kita. Musa tidak lagi fokus kepada kekecewaan. Musa fokus
kepada firman yang dia dapat hari itu. Tuhan berkata, aku akan menyertaimu. Kalau Tuhan menyertai kita, ketidakmampuan kita, Tuhan yang akan berperkara. Kalau Tuhan menyertai kita, kelemahan kita, Tuhan yang akan mengcovernya. Kalau Tuhan menyertai kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, panggilan Tuhan yang kita kerjakan, bukan kita yang menjaminnya berhasil atau tidak, tapi Tuhan. Maka belajar dari Musa. Musa memang minder, pernah dan sempat minder. Musa pernah melihat dirinya tidak bisa mengerjakan panggilan Tuhan, tapi Tuhan meyakinkannya. Kalau saat ini, saat teduhmu, waktu engkau merenungkan firman, hari-hari seperti ini, firman Tuhan datang kepadamu dan meyakinkanmu. Apakah engkau mau diyakinkan oleh Tuhan? Atau engkau mau diyakinkan oleh keadaan? Itu pilihan kita. Musa berkata, kalau aku pergi ke Israel, aku berkata firman Tuhan, tapi mereka tidak mendengarkan aku karena Musa punya trauma. Musa menolong bangsa Israel, tapi bangsa Israel tidak menghargainya, tidak memperhitungkannya, bahkan tidak mendukungnya, tidak membelanya. Musa punya trauma. Kita punya masa lalu. Banyak hal yang bikin kita nggak mau lagi mengerjakan hal baik. Trauma. Banyak banget kejadian-kejadian masa lalu yang mungkin membuat kita berkata, nggak usah lagi lah ngerjain hal baik seperti itu. Tapi Tuhan mengencourage Musa kembali. Tuhan menjelaskan kepada Musa. Tuhan memberikan jawaban yang memulihkan cara pandang Musa, memulihkan trauma Musa, memulihkan semangat Musa. Lalu Musa berkata lagi. Perkataan Musa yang terakhir itu ternyata membuat Tuhan marah. Musa berkata gini, Tuhan utuslah orang lain yang bisa engkau utus. Aku nih gak bisa. Tuhan utus siapa aja yang Tuhan bisa utus. Di situ Tuhan marah. Kenapa? Karena itu artinya Musa benar-benar tidak percaya Tuhan. Musa gak percaya kalau Tuhan bisa memakai hidupnya. Musa gak percaya kalau Tuhan itu gak salah milih loh. Tuhan kalau taruh panggilan di dalam hidup kita, itu bukan karena iseng atau mut-mutannya Tuhan. Bukan. Tuhan perencana yang sempurna. Bahkan dia menaruhkan panggilan Tuhan kepada hidup kita jauh sebelum kita mengerti. Sejak kita dalam kandungan ibu kita, panggilan Tuhan sudah ditaruhkan dalam hidup kita. Itu tidak tergantung perbuatan kita. Itu tidak tergantung hebatnya kita semana, pendidikan kita semana, talenta kita sebanyak apa, baiknya kita segimana. Tapi panggilan Tuhan sudah Tuhan taruhkan sejak awal kejadian kita. Dan Tuhan itu setia. Tuhan setia menolong kita untuk memenuhi panggilan kita dalam hidup kita. Nah, waktu Tuhan marah, Tuhan sabar. Tuhan sabar. Tuhan bilang Tuhan udah utus Harun untuk menolongnya. Bahkan Harun sudah dalam perjalanannya. Harun dikasih bukan karena Musa minta. Harun dipersiapkan karena memang sudah Tuhan tahu Musa membutuhkan itu. Kadang-kadang kita pikir ya Tuhan gak tahu kondisi kita, sehingga kita sulit banget percaya sama Tuhan. Sehingga kita, logika saya tuh gak bisa gitu mempercayai itu. Tapi ingat, Musa belajar bahwa dalam keadaan apapun harus percaya sama Tuhan. Percaya sama perkataan Tuhan, firman yang Tuhan berikan, panggilan Tuhan. Musa tidak lagi tawar-menawar. Musa nurut. Kita, kalau kita punya kekecewaan, kalau kita punya ketakutan, kalau kita punya limitation, keterbatasan, boleh dealing sama Tuhan, boleh ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Tapi jangan terlalu keras kepala memegang kebenaran diri kita sendiri. Jangan terlalu keras kepala memegang cara pandang kita sendiri. Tapi
Lebihlah keras kepala memegang janji Tuhan. Lebihlah kekeh memegang firman Tuhan. Lebihlah fokus mengejar panggilan Tuhan. Tuhan tahu semua keadaan kita. Don't worry, Tuhan punya cara buat nolong kita. Nah, kalau Musa saat itu tetap gak mau taat, panggilannya gak jadi. Tapi Tuhan tidak pernah salah memanggil orang. Tuhan tidak pernah salah menaruhkan suatu tugas ilahi dalam hidup kita untuk mengerjakan bagian kita. Musa taat. Untungnya Tuhan membuat Musa, taat. Nah, dalam saat itu juga Musa bersiap-siap untuk pergi ke Mesir. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang jadi pasif. Banyak orang jadi pesimis. Banyak orang jadi memakai waktu-waktunya hanya untuk nunggu dan diam, nunggu dan pasif. Tapi sebenarnya ya, masa lockdown, masa isolasi, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Perlengkapan kita ada kok di rumah. Ide kita tuh gak terbatas harus di luar atau di rumah. Kalau kita cari Tuhan, Tuhan berikan kita ide. Hari-hari ini jangan fokus sama keadaan kita. Jangan terlalu fokus sama keadaan kita. Fokuslah sama Tuhan. Cari panggilan Tuhan. Cari firman Tuhan. Cari kehendak Tuhan. Dan disitulah Tuhan akan memberikan ide, kreatif, apa yang bisa kita kerjakan untuk tetap menjadi berkat, untuk tetap bisa menjadi orang yang membawa jawaban buat orang lain, membawa semangat buat orang lain, membawa pengharapan buat orang lain. Kita bisa bangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan dan dengan orang-orang sekitar kita melalui kontak fisik yang sesama dengan rumah kita atau melalui video call, phone call. Hari-hari gini fasilitas lengkap banget. Selalu ada alasan buat kecewa. Tapi ingat, selalu ada alasan untuk tidak kecewa. Jadi, dalam kesulitan apapun, dalam musim apapun, panggilan Tuhan tetap menanti kita. Tuhan setia. Tuhan tetap manggil kita. Mau gagal berapa kali, Tuhan tetap manggil kita. Dan panggilan Tuhan yang paling umum buat hidup kita, yang mungkin banyak orang berkata, aku gak ngerti soal panggilan, aku gak tahu soal panggilan. Panggilan umum buat anak-anak Tuhan adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu panggilan umum kita secara general, amanat agung, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Tapi orang-orang dengan panggilan-panggilan khususnya punya cara-cara yang berbeda dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah, punya bentuk-bentuk yang berbeda, sesuai dengan talenta mereka, sesuai dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Dan hari-hari ini ayo kita gali kemampuan kita, gali apa sih yang bisa aku kerjakan untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan kasih Tuhan, untuk menjadi berkat buat orang lain, untuk bisa membangkitkan semangat orang lain, untuk membuat sukacita, suasana sukacita lewat sosial media, lewat phone call, lewat text message, lewat film-film singkat, vlog, dan yang lainnya yang bisa kita kerjakan di rumah. Bahkan banyak teman-teman yang membuat kolaborasi nyanyi bersama lewat sosial media, lewat video yang direkam di handphone, dikirim, belajar editing. Banyak hal yang bisa kita kerjakan. Fokuslah kepada apa yang bisa kita kerjakan. Jangan fokus kepada apa yang tidak bisa kita kerjakan. Untuk kita tahu apa yang bisa kita kerjakan, carilah Tuhan. Dia sumber ide kita. Dia yang tahu talenta kita. Dia tahu apa yang bisa kita kerjakan dengan sukacita. Karena kalau itu talenta kita, itu passion kita ngerjainnya sukacita, kita ngerjainnya senang, kita ngerjainnya rela. Dan setiap orang punya talenta, setiap orang punya
Galilah hal yang simpel. Berkaryalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah di masa-masa seperti ini. Dunia perlu kebenaran firman Tuhan. Teman-teman kita perlu, keluarga-keluarga kita perlu kebenaran firman Tuhan. Kita bisa bikin itu sekreatif mungkin. Dari yang paling sederhana sampai yang kreatif gak masalah. Sebab kita mengerjakannya bukan untuk pujian. Kita mengerjakannya bukan untuk diakui oleh orang lain. Kita mengerjakannya bukan untuk dihargai oleh orang lain. Kita mengerjakannya bukan untuk diidolakan orang lain. Tapi kita mengerjakannya seperti Musa. Mengerjakannya karena memang itu panggilannya. Karena memang itu rencana Tuhan buat hidupnya. Karena itu memang kehendak Bapa. Karena itu memang yang terbaik buat Musa. Begitu juga kita. Kejar panggilanmu. Kerjakan. Melangkah, kerjakan. Sesimpel apapun. Segala sesuatu dimulai dari simpel. Tapi waktu kita mengerjakannya, kita akan tahu apa kebahagiaan itu sebenarnya. Karena kita pasti bahagia kalau kita berjalan dalam rencana yang memang Tuhan sudah tentukan khusus buat hidup kita. Kita pasti bahagia kalau kita on track. Tuhan punya rencana apa yang sudah Tuhan taruhkan dari kejadian hidup kita. Kita berjalan di dalamnya, kita pasti bahagia. Sekalipun banyak rintangan. Rintangan, tantangan selalu ada dalam hidup. Tapi pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Tuhan tahu batas kita. Bagian kita, kembangkan kapasitas kita. Kapasitas untuk menangani kecewa demi kecewa, memenangkan rintangan demi rintangan, mengatasi kesulitan-kesulitan. Bagian kita belajar, taat mengerjakannya. Kalau kita taat, potensi dalam diri kita pasti berkembang. Butuh waktu, tapi pelan tapi pasti. Jangan harapkan hasil sekarang. Kerjakan bagianmu sekarang. Kau bisa nyanyi, nyanyilah. Posting. Bukan buat orang menilai kita, bukan buat orang puji kita. Ngembangkan talenta. Engkau bisa melukis, lukislah. Engkau bisa berkata-kata hikmat, berkata-kata yang baik. Videokanlah dan posting di sosial media. Sebab kita gak bisa keluar rumah, tapi kita tetap bisa dapat informasi dari seluruh dunia. Melalui apa? Sosial media. Maka anak-anak Tuhan, encourage kalian kita semua, postinglah hal-hal yang membangun, lakukanlah segala sesuatu yang bisa mengembangkan talenta kita. Ada orang suka masak, masaklah. Dan bagikan kepada yang lain, entah bagikan resep, entah bagikan semangat memasak, atau membagikan masakannya. Ada orang senangnya membuat permainan lah gitu. Guru-guru Sunday School, masa-masa seperti ini kalian bisa menjadi pahlawan buat anak-anak yang sedang isolasi di rumah. Berkaryalah, posting atau kirim kepada keluarga-keluarga anak-anak Sunday School kalian. Dan Tuhan gak pernah kehabisan cara. Tuhan gak pernah kehabisan cara buat membuat kita mengembangkan kapasitas kita. Tuhan gak pernah bosan untuk terus mengencourage diri kita. Tapi ingat, ada batasannya loh. Jangan bikin Tuhan sampai marah gitu. Sebelum Tuhan marah lah kita kerjakan. Nah, Musa bahkan setelah berhasil membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, masalah dia tidak selesai. Penolakan demi penolakan, keluhan demi keluhan, gerutu bangsa Israel tetap sampai kepada hidupnya. Sebab apa? Tidak ada manusia yang sempurna. Kekecewaan bisa datang dari hal apa aja, bisa dari siapa aja, orang dekat, orang jauh. Tapi Musa tetap berjalan menuju panggilan, tetap mengerjakan bagiannya yang terbaik. Musa dalam hidupnya menjadi pahlawan yang luar biasa. Nggak cuma di generasinya, bahkan sampai generasi kita saat ini, kalau kita mempelajari kehidupannya,
banyak nilai-nilai yang sangat baik yang bisa kita tangkap, yang bisa kita apply dalam hidup kita, yang membuat kita termotivasi untuk mengerjakan panggilan Tuhan. Musa di dalam doanya di padang gurun, dia nggak minta macam-macam. Musa dalam doanya dia minta gini, Tuhan, aku mau mengenal Engkau, aku mau mengenal jalan-jalan-Mu, aku minta kasih karunia-Mu. Dan sampai akhir hidup Musa, Musa berhasil mengenal Tuhan. Musa berhasil mengenal jalan-jalan Tuhan. Dan Musa mendapatkan kasih karunia Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan dengar doa-doa kita. Jangan pesimis, percayalah. Tuhan dengar doa-doa kita. Walaupun kita nggak lihat Tuhan bekerjanya seperti apa menolong kita, tapi Dia Tuhan yang setia. Dia bekerja menolong kita. Yang penting kita fokus, Tuhan, apa yang bisa aku kerjakan? Percaya dan taat mengerjakannya. Percaya sama taat jalannya bareng, nggak bisa dipisah. Kalau kita percaya kita nggak taat, taat itu bukti kepercayaan kita. Kalau kita sudah dengar firman Tuhan, Tuhan munculkan ide, atau kita cari Tuhan, kita pasti menemukan firman Tuhan. Percaya, pegang panggilan Tuhan, pegang janji Tuhan, kerjakan. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan menjawab doa-doa sepanjang hidup kita. Bagaimana hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Musa meninggal di umur 120 tahun. Waktu Musa meninggal dengan mata yang masih tajam, dengan kekuatan yang belum hilang. Itu menunjukkan apa sih? Itu menunjukkan Musa sehat secara tubuh dan jiwa. Musa sehat banget. Sehat banget. Kenapa? Karena dia penuh banget mengerjakan panggilan Tuhan. Orang yang mengerjakan panggilan Tuhan menemukan kebahagiaan sejati. Kecewaan bagian dari hidup. Rintangan bagian dari hidup. Tapi kemenangan, janji Tuhan, panggilan Tuhan, itu juga bagian dari hidup. Pilihan kita. Apa yang kita pilih hari-hari ini? Saya mengajak kita semua berdoa. Kita renungkan firman Tuhan. Engkau yang merasa bukan siapa-siapa, mungkin iya bukan siapa-siapa. Tapi kalau Tuhan ada dalam hidup kita, Tuhan buat hidup kita luar biasa. Tuhan buat hidup kita berbeda. Tuhan akan isi hidup kita dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Engkau yang pesimis dengan masa depan suram, Musa pernah mengalaminya waktu di padang gurun, di pelarian, menggembalakan kambing domba 40 tahun. Tapi masa depan dia luar biasa. Kenapa? Karena dia bertemu dengan firman Tuhan. Dia bertemu dengan panggilan Tuhan. Sejak itu, hidupnya berubah drastis. Hidupnya diakhiri dengan keberhasilan yang gilang gemilang. Begitu juga Tuhan mau keberhasilan jadi bagian dalam hidup kita. Beritakan firman Tuhan dalam bentuk apapun. Engkau unik, engkau berbeda. Sehingga karyamu kalau berbeda dengan orang lain, memang begitu harusnya. Jadi ayo kita berdoa. Tuhan, saya berdoa untuk seluruh umat Tuhan, untuk semua orang yang mendengarkan firman ini. Engkau berbicara di dalam hati kami semua, Tuhan. Kami mau, Tuhan, mengenal Engkau. Kami mau mengenal jalan-jalan-Mu. Kami mau mendapatkan kasih karunia-Mu. Kami mau, Tuhan, fokus kepada Engkau, percaya kepada-Mu. Tolong kami itu taat kepada-Mu. Tolong kami melangkah dengan iman. Tolong kami percaya, Tuhan, dengan penuh kepada-Mu. Sehingga kami hanya bisa mengandalkan Engkau, Tuhan. Dunia tidak bisa kami andalkan. Pekerjaan, orang-orang lain, keadaan, keuangan tidak bisa kami andalkan. Tapi Engkau bisa kami andalkan di setiap waktu, di setiap musim, dalam kondisi apapun, Tuhan. Keberhasilan kami datangnya daripada-Mu. Engkau berkati, Tuhan, seluruh umat-Mu, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Engkau berkati hati kami biar limpah dengan syukur, hati kami biar penuh dengan gejolak untuk melayani Tuhan, mengejar panggilan Tuhan, mengerjakannya. Dan Engkau yang memberkati, mengurapi dan membuat berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati masa isolasi ini, biar menjadi masa di mana kreativitas kami
bangkit. Kreativitas kami digagli, kreativitas kami kembangkan, dan kami percaya apapun yang kami kerjakan dengan segenap hati kami seperti untuk Tuhan, Tuhan akan memberkatinya. Kami mau jadi orang yang diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biar hidup kami memberitakan firman Tuhan, memberitakan kabar baik, sukacita kepada orang-orang lain dengan cara yang unik, dengan cara yang masing-masing kami miliki. Terima kasih Bapa, Engkau yang terus memberikan dan membukakan pengertian kepada kami semua untuk mengenal jalan-Mu dan mengerjakannya. Di dalam nama Yesus, yang percaya katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.